Hai teman-teman, senang sekali bisa bertemu lagi dengan kalian. Kali ini kita akan membahas tentang alergi, sebuah topik yang sangat penting dan sering kita alami sehari-hari. Alergi itu seperti sistem kekebalan tubuh kita jadi terlalu bersemangat nih. Sistem kekebalan tubuh kita bekerja keras untuk melindungi kita dari ancaman luar. Jadi, sistem kekebalan tubuh kita ini tugasnya melindungi kita dari kuman, kan? Mereka adalah penjaga tubuh kita yang selalu siap siaga. Nah, kalau alergi, sistem kekebalan tubuh kita ini malah salah sangka. Mereka mengira hal-hal yang sebenarnya tidak berbahaya sebagai ancaman. Dia pikir serbuk sari, debu, atau makanan tertentu itu berbahaya, padahal enggak. Ini yang menyebabkan reaksi alergi. Akhirnya, tubuh kita jadi bereaksi berlebihan deh. Reaksi ini bisa sangat mengganggu aktivitas sehari-hari kita. Muncul deh bersin-bersin, gatal-gatal, hidung mampet, dan gejala alergi lainnya. Gejala ini bisa sangat mengganggu dan membuat kita tidak nyaman. Sayangnya, alergi ini belum bisa disembuhkan sepenuhnya karena sistem kekebalan tubuh kita sudah terlanjur berubah. Namun, ada banyak cara untuk mengelola gejalanya. Tapi tenang, kita bisa kok mengendalikan gejalanya biar kita tetap nyaman dan hidup sehat. Dengan pengobatan yang tepat dan gaya hidup sehat, kita bisa tetap aktif dan menikmati hidup. Nah, sekarang kita bahas kenapa sih kita bisa alergi. Alergi adalah reaksi berlebihan dari sistem kekebalan tubuh kita terhadap zat-zat tertentu yang sebenarnya tidak berbahaya. Ternyata, alergi ini bisa diturunkan dari orang tua loh. Jika salah satu atau kedua orang tua kita memiliki alergi, kemungkinan besar kita juga akan mengalaminya. Jadi kalau orang tua kita ada yang punya alergi, kita juga punya kemungkinan lebih besar untuk alergi. Ini karena gen yang kita warisi dari mereka. Tapi bukan cuma faktor keturunan aja, lingkungan sekitar kita juga berpengaruh. Lingkungan yang penuh polusi bisa memicu atau memperburuk gejala alergi. Polusi udara, asap rokok, dan bahan kimia tertentu bisa bikin alergi kita muncul atau malah makin parah. Misalnya asap rokok bisa sangat mengiritasi saluran pernapasan. Selain itu, gaya hidup kita yang serba bersih juga bisa bikin sistem kekebalan tubuh kita jadi kurang terlatih. Terlalu banyak menggunakan produk pembersih bisa mengurangi paparan kita terhadap mikroba, yang sebenarnya bisa membantu melatih sistem kekebalan tubuh. Akibatnya, tubuh kita jadi gampang bereaksi berlebihan terhadap alergen. Jadi, baik faktor genetik maupun lingkungan, keduanya berperan penting dalam menentukan apakah kita akan mengalami alergi atau tidak. Walaupun alergi belum bisa disembuhkan total, tapi tenang, banyak cara kok untuk mengatasi gejalanya. Pertama-tama, kita cari tahu dulu kita alergi sama apa. Caranya bisa dengan tes alergi. Nah, kalau sudah tahu, kita bisa deh sebisa mungkin menghindari pemicu alerginya. Selain itu, ada juga obat-obatan yang bisa bantu meredakan gejala alergi. Seperti obat antihistamin, dekongestan, dan semprotan hidung. Ada juga yang namanya imunoterapi, yaitu suntikan alergi yang bisa membantu mengurangi sensitivitas kita terhadap alergen tertentu. Sekarang waktunya kita bahas mitos-mitos seputar alergi nih. Banyak banget informasi yang salah tentang alergi, dan ini bisa bikin kita bingung dan salah penanganan. Salah satu mitos yang paling sering kita dengar adalah alergi itu cuma terjadi pada anak-anak. Padahal alergi bisa muncul kapan aja loh, saat ya, bahkan saat kita sudah dewasa. Mitos lainnya adalah semua reaksi alergi itu sama. Padahal setiap orang punya tingkat keparahan alergi yang berbeda-beda. Bahkan ada beberapa reaksi alergi yang bisa berbahaya dan mengancam nyawa. Hidup dengan alergi memang terkadang terasa sulit ya. Gejala yang muncul bisa sangat mengganggu aktivitas sehari-hari dan membuat kita merasa tidak nyaman. Tapi tenang aja, dengan penanganan yang tepat, kita tetap bisa kok hidup aktif dan bahagia. Kuncinya adalah mengetahui cara mengelola alergi dengan baik. Kita harus selalu ingat sama pemicu alergi kita dan sebisa mungkin menghindarinya. Misalnya, membaca label makanan dengan teliti atau menghindari tempat yang banyak polen. Jangan lupa juga untuk selalu bawa obat alergi kemanapun kita pergi. Ini penting untuk berjaga-jaga jika tiba-tiba gejala muncul. Satu lagi, beritahu keluarga, teman, dan rekan kerja kita tentang alergi yang kita punya. Dengan begitu, mereka bisa membantu kita menghindari pemicu alergi. Dengan pengetahuan dan persiapan yang matang, kita bisa meminimalisir risiko munculnya reaksi alergi dan menikmati hidup dengan maksimal. Ingat,
Hidup dengan alergi bukan berarti kita tidak bisa menikmati hidup. Kalau teman-teman merasa punya alergi, segera periksakan diri ke dokter atau ahli alergi ya. Mereka akan membantu mencari tahu penyebab alergi dan memberikan pengobatan yang tepat. Ingat, ya, menangani alergi itu butuh proses yang berkelanjutan. Kita harus terus berkomunikasi dengan dokter untuk menyesuaikan pengobatan dan mengatasi masalah yang kita alami. Dengan perawatan dan perhatian yang tepat, kita bisa mengendalikan alergi dan hidup sehat serta nyaman.